Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yang bagi di jalalika karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Biman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan istighfar. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad diceritakan bahwa Imam Ahmad pernah suatu ketika pergi ke Basrah, ke suatu masjid yang tidak memiliki keinginan apa-apa selain pergi ke tempat tersebut. Lantas beliau sampai di suatu masjid dan kemudian setelah sholat Isya beliau ngantuk dan ingin tidur di masjid tersebut. Dalam keadaan tertidur tersebut, beliau dibangunkan oleh marbot masjid tersebut. "Ya Syekh, Anda sedang apa di sini?" Syekh itu artinya orang tua. Kemudian beliau menjawab, "Saya di sini sedang musafir, mau tidur sebentar di sini." "Tidak boleh, keluar." Akhirnya didorong beliau keluar sampai ke teras masjid. Di teras masjid beliau pun ingin tidur sebentar. Tapi ternyata marbot masjid melarang beliau. "Ya Syekh, di masjid, di teras masjid tidak boleh tidur, keluar." Akhirnya beliau diusir, hampir terjatuh, dilihat oleh pedagang roti yang ada di samping masjid tersebut. Kemudian pedagang roti tersebut mengajak Imam Ahmad untuk masuk ke rumahnya. Dan Imam Ahmad pada saat itu memang tidak memperkenalkan dirinya, karena Imam Ahmad terkenal pada saat itu namanya, namun tidak ada foto, tidak ada video yang pada saat itu, sehingga orang tidak tahu bahwa beliau adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad diundang, kemudian memperhatikan bagaimana perilaku pedagang roti yang mengundangnya tersebut. Ternyata si pedagang roti ini memiliki perilaku yang cukup unik. Beliau ketika menabur garam mengucapkan astagfirullah, bibirnya berkomat-komit, kemudian menuangkan air ke dalam adonan, komat-kamit lagi. Kemudian ketika mengaduk adonan, komat-kamit, menambahkan tepung, komat-kamit. Ketika ditanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya berzikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim." Kemudian ditanya lagi, "Sejak kapan Anda beristighfar seperti ini setiap waktu?" Kemudian beliau menjawab, "Sejak 30 tahun yang lalu saya mendawamkan istighfar ini." Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa yang telah engkau dapatkan dengan istighfarmu 30 tahun tersebut?" "Ya Syekh, sejak itu tidak pernah ada satupun doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dikabulkan. Saya pergi haji sudah, saya memiliki rumah, memiliki usaha dan sebagainya, sudah Allah kabulkan. Namun hanya satu permintaan saya yang belum dikabulkan." "Apa itu permintaanmu ya sahabat?" kata Imam Ahmad. "Saya ingin sekali, rindu sekali dengan seseorang imam yang menjadi kebanggaan saya, dan saya ingin bertemu dengan beliau." "Siapa orangnya?" Pedagang roti itu menjawab, "Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad." Sontak kaget Imam Ahmad. Oh, inilah yang menyebabkan hatinya ingin pergi ke masjid itu, walaupun dia tidak punya niat sama sekali. Luar biasa, ternyata Allah yang menggerakkan kaki dan tangannya agar dia berjumpa dengan si pedagang roti ini. Luar biasa, bagaimana istighfar ini memberikan efek yang begitu besar di dalam setiap doa-doa kita. Jadi istighfar memang merupakan salah satu pintu dikabulkannya doa-doa. Sebagaimana yang Allah katakan, "Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka beristighfarlah kalian, innahu kana ghaffara, bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya akan diturunkan kepada kalian air hujan yang lebat, rezeki yang banyak, dan diberikan kepada kalian anak-anak, ladang yang berproduksi, harta, dan sebagainya. Inilah suatu argumen yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika dalam keadaan paceklik beliau memimpin sholat meminta hujan, sholat istiqo. Tapi doa dari Umar bin Khattab hanyalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, "Mengapa doanya cuma istighfar? Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengabulkan doa-doa melalui istighfar dengan menyatakan surat Nuh ini tadi, fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Inilah nilai istighfar yang
selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah katakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, yang menghidupkan di malam harinya iman wahtisaban, dengan keimanan dan niat yang ikhlas, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana sahabat Biman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya di bulan Ramadan ini amalan-amalan kita akan menghapus dosa-dosa kita, tentu doa-doa kita pun akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merugilah orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakiyun abdi, celaka seseorang, dakhalu Ramadan, masuknya Ramadan, falan yukfarulah, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya, keridhoannya kepada kita dan ampunannya kepada kita, dan menjadikan doa-doa kita terkabulkan. Demikian sahabat Biman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.